suatu karya seni bonsai itu boleh sama ya, tapi kesenangan itu bisa berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam seni bonsai Indonesia. Salam sejahtera bagi teman-teman semua penggemar bonsai di Indonesia. Salam sehat selalu ya. Pada hari ini teman-teman, saya ingin melakukan review bonsai serut gaya rough yang minggu lalu melakukan reposisi dan pruning. Kemudian saya juga ingin menyampaikan tentang harga bonsai serut hasil dongkelan ini teman-teman. Bonsai serut itu dikenal dengan Strabelus asper ya. Itu istilah-istilah luar yang kemudian dipahami oleh teman-teman penggemar bonsai di Indonesia bahwa Strabelus asper itu adalah jenis bonsai serut. Semua jenis-jenis serut itu adalah Strabelus asper. Kemudian saya juga ingin mengatakan bahwa kepada teman-teman seluruh penggemar bonsai di Indonesia, karya ya, suatu karya seni bonsai itu boleh sama ya, tapi kesenangan itu bisa berbeda. Nah, jadi jangan batasi teman-teman dalam mendesain suatu bonsai ya. Gunakan konsep-konsep dan pendekatan-pendekatan, baik itu pendekatan secara hortikultura, kemudian pendekatan secara morfologi, pendekatan secara fisiologi, itu memang harus benar-benar dipakai. Dan pendekatan yang terakhir adalah estetika seni ya. Jadi keempat variabel ini yang harus digunakan dalam mendesain suatu bonsai. Baik itu packaging, baik itu bonsai itu sendiri, kita pakai semuanya. Biar bonsai kita itu menjadi suatu karya yang berbeda. Itu ya. Nah, kemudian teman-teman, di alam itu kita akan menemukan kebijaksanaan, karena di dalam pikiran kita akan berimajinasi ya. Semua apa yang ada di dalam memori, yang direkam di dalam memori kita tentang pengetahuan seputar alam, tentang fenomena alam, baru kemudian dengan pengetahuan itu bisa mendesain suatu karya seni bonsai yang jauh lebih dekat dengan kondisi alam itu sendiri. Karena di alam itu banyak pronikel hidup ya, pronikel kehidupan bonsai semua jenis yang berbeda. Karena ada yang berbeda karakter, ada yang formal, ada yang informal, ada yang ekstrim ya, ada yang surrealis ya, ada yang formalis dan lain sebagainya. Itu sebetulnya suatu konsep yang harus dipahami betul. Nah, kemudian saya ingin mereview teman-teman ya. Ini salah satu Strabelus asper ya, jenis serut bonsai rough, gaya rough ya teman-teman. Ini hasil dongkelan 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian ini kemarin melakukan pruning total, habis daunnya ya. Kemudian melakukan reposisi. Nah, dalam pruning itu ya dan reposisi itu untuk menunggu pertumbuhan daun yang baru, seperti halnya seperti ini ya. Ini hanya membutuhkan 1 minggu. Nah, baru kemudian saya menggunakan pupuk untuk menghijaukan daunnya yang sekarang ini daunnya menjadi daun hijau muda ya teman-teman, karena masih baru tumbuh. Nanti ini akan berubah menjadi daun yang sangat hijau tua gitu ya. Nah, kemudian serut itu juga cepat stres. Jadi kalau mau mereposisi, upayakan untuk melakukan pruning ya, seluruh daunnya itu di pruning untuk mengurangi kesetresan, karena kalau sudah stres berat serut itu akan mati. Nah, itu jadi keunikan serut di alam itu memang berbeda-beda. Ada yang serut hidup di salah satu gumpalan tanah ya, kemudian bagian aliran batang, aliran percabangan itu mengalir di dalam suatu gumpalan tanah itu, sehingga kalau melakukan pendongkelan itu banyak yang ekstrim. Itu kenapa?
Karena ada himpitan tanah, himpitan bebatuan, di mana di situ ada celah dan renggang-renggang ya, yang dimasuki oleh batang maupun percabangan yang tidak sama. Sehingga kadangkala ada yang prematur. Kadangkala batangnya itu batang utamanya lebih kecil daripada percabangannya. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang prematur yang berkaitan dengan kronikel hidup yang berbeda daripada jenis-jenis yang lain. Juga ada yang serut itu ada yang tidak hidup di segumpalan tanah. Ada yang hidup seperti jenis-jenis yang lain, seperti halnya beringin, seperti halnya santigi, seperti itu. Tergantung dari habitat di mana dia hidup. Itu ada yang lebih ekstrim lagi, hidup di bebatuan, di tebing sungai, ya di bukit dan lain sebagainya, sehingga karakter itu menjadi berbeda. Penanganannya pun juga nanti akan berbeda. Nah, kemudian terkait dengan cek harga, ya karena kemarin juga ada yang bertanya kira-kira ini harga pasnya berapa gitu ya. Ini ya tergantung dari penjual dan si pembeli. Kalau misalnya yang membeli itu sudah benar-benar kejang-kejang mau bonsai yang seperti ini, ya kita bisa meletakkan harga yang sesuai ya. Karena orang itu ada dua. Yang pertama mengistimewakan karyanya sehingga tidak dijual, ada yang ingin menjualnya dengan harga yang sesuai. Misalnya kalau bagaimana kalau ini diistimewakan, ya sudah tidak akan dijual sama saya kan gitu. Tetapi kalau saya ingin jual misalnya, nah ini bisa saja, ini kan masih bahan ya, masih prospek kalau seperti ini ya, maka ya kalau prospek itu pada umumnya ya mainnya 4 juta 5 juta ya kayak gitu. Itu harga-harga yang sudah relatif murah ya, karena menunggu kesabaran perawatannya, kemudian disiram setiap hari, dijaga dimensi dan komposisinya, medianya, potnya, semuanya itu banyak yang harus dikerjakan gitu ya, sehingga perlu dipikirkan bagi pembeli ya, bagaimana usaha dan kesabaran dari pemilik bonsai ini. Kebetulan ini milik saya ya. Oke, itu saja ya terkait dengan review perkembangan bonsai serut gaya rough yang sudah dilakukan reposisi dan pruning, kemudian cek harga gitu ya. Oke, salam seni bonsai Indonesia. Koms di komunitas muda seniman bonsai Indonesia Spirit Black Wise.